Apa dasar sukacita kita hari ini? Apakah keberhasilan kita secara jasmani? Apa yang terlihat oleh mata kita? Saya percaya kalau hanya di titik itu, maka suatu waktu kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu, kita akan kecewa dan merasa tidak berhasil dan sukacita kita hilang. Saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman yang sedang melayani di sana, jangan jadikan pelayananmu Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan kembali perenungan kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran Injil Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini. Kami kembali ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur sampai hari ini penyertaan Tuhan sangat sempurna atas hidup kami. Kiranya Tuhan tolong kami sebentar lagi. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan ini benar-benar mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mengingatkan kami supaya kami semakin hari semakin terpaut dengan Engkau, semakin merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami, semakin serupa dengan Engkau, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat terkasih, saya percaya bahwa setiap manusia sangat merasakan sukacita dan kebahagiaan ketika mereka mengalami keberhasilan atau pencapaian-pencapaian yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, maupun di hal yang lainnya. Dan tidak terlepas juga di dalam hal kerohanian. Saya sangat percaya itu pun bisa terjadi di sana. Contohnya saja, kalau seorang hamba Tuhan atau gembala, mungkin itu di gereja kita maupun di gereja yang lain, ketika dia berhasil membimbing, memimpin sebuah gereja, dan gereja itu mungkin dulunya jemaatnya hanya 10 orang atau 20 orang. Setelah 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, maka jemaat semakin bertambah sampai 1.000 atau 2.000 orang. Bahkan bisa lebih seperti mega church. Nah, di sana ada kebahagiaan yang terjadi, ada sukacita baik di dalam pribadi seorang gembala ini maupun jemaat yang sedang dia layani. Apalagi kalau seorang gembala ini di dalam pelayanannya terjadi hal-hal yang spektakuler atau hal yang luar biasa, ajaib terjadi. Contohnya ketika dia melayani berkhotbah dan berdoa, ada kesembuhan terjadi di sana. Ada orang-orang yang mengalami kebangkitan rohani dan pada akhirnya mereka sangat bersuka cita. Wow, luar biasa. Mari kita ingat Bapak Ibu bahwa di dunia ini indikator untuk bahagia atau sukacita itu yang sangat mudah terlihat adalah keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apakah benar indikator sukacita yang murni, kebahagiaan yang kokoh dan teguh itu adalah ketika kita berhasil melakukan sesuatu, baik itu dalam aktivitas rohani kita maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid-muridnya dan kita pada hari ini, sampai sekarang ini, bagaimana kita memiliki dasar sukacita dan kebahagiaan yang teguh. Mari saya akan bacakan kepada kita di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Sekali lagi saya akan bacakan di ayat yang ke-20. "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Sahabat terkasih, yang menjadi pertanyaan tadi adalah, benarkah
Indikator kebahagiaan dan sukacita yang teguh itu ketika kita melakukan sesuatu dan kita berhasil di sana. Contoh yang paling jelas yang ada di dalam Alkitab yang sedang kita baca ini, sebenarnya ini dimulai dari ayatnya yang pertama. Karena di perikop ayatnya yang pertama adalah Yesus mengutus 70 murid. Sebelumnya di pasal yang ke-9, para murid pernah gagal di dalam mengadakan hal yang spektakuler atau mujizat. Ketika mereka mendoakan seseorang tetapi tidak sembuh. Dan di pasal ini para murid yang ke-70 ini mengalami hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan perjalanan pelayanan mereka. Ceritanya Tuhan Yesus sedang mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah kepada siapapun yang bertemu dengan mereka. Dan di dalam pelayanan mereka, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Di dalam nama Yesus mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Luar biasa bukan? Dan setelah mereka pulang dari pelayanan, mereka bercerita kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka melaporkan hasil dari segala pelayanan mereka. Tuhan Yesus, Guru, kami telah berhasil melakukan pelayanan kami sesuai dengan amanat-Mu, sesuai dengan perintah-Mu. Kami bisa menyembuhkan loh Tuhan orang yang sakit. Bahkan kuasa-kuasa jahat, setan-setan itu bisa takluk kepada kami. Hal yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengkonfirmasi hal itu dan Dia menerima laporan mereka dengan berkata, "Ya, aku telah melihat bahwa iblis itu sudah jatuh." Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali bahwa jangan bersukacita hanya sampai di sana. Karena begini saudara-saudara yang terkasih, keberhasilan di dunia ini adalah hanya sebuah anugerah saja buat kita semua. Kasih karunia, pemberian dari Dia. Bahkan Dia telah mengutus para murid dengan kuasanya sendiri. Bukan karena para murid, bukan karena mereka hebat, tetapi Allah atau Tuhan Yesus telah memilih mereka untuk pergi menceritakan kasih itu, yaitu kerajaan Allah kepada setiap orang. Dan mereka berhasil melakukannya. Lalu Tuhan Yesus mengatakannya kepada mereka, jangan sampai di situ. Jangan bersukacita hanya sampai di titik itu. Karena itu bukan tujuan akhirmu. Tetapi tujuan akhirnya adalah kenapa engkau harus bersukacita. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-20. Yaitu dikatakan di sana, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu atau setan-setan itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wow, ini adalah alasan kita bersukacita sampai selama-lamanya. Dan sukacita ini tidak akan bisa diambil dari hidup kita. Meskipun suatu waktu kita akan gagal dalam kehidupan kita. Meskipun suatu waktu juga kita mengalami tantangan di depan kita yang akan bisa mengganggu pikiran hati kita yang sedang bersukacita. Dan saya percaya bahwa alasan yang satu ini tidak akan bisa digoyahkan. Mengapa demikian? Mengapa saya berkata demikian? Karena apa? Sebenarnya kita adalah orang yang tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan di dalam surga. Kita adalah orang hukuman, tidak ada koneksinya dengan surga. Sudah gak ada hubungannya dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini engkau bisa berkata Tuhan Yesus, engkau bisa berkata bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja dalam hidupmu, itu pun adalah sebuah kasih anugerah yang tidak bisa engkau dapatkan dengan kekuatan dan usahamu sendiri. Makanya ini adalah sebuah anugerah yang besar dan dasar bagi kita semua untuk bersukacita. Bayangkan seorang hukuman, seorang yang sangat kotor, seorang yang harusnya tidak ada koneksinya atau hubungannya dengan surga, hari ini berhubungan dengan surga. Dan bukan hanya itu saja. Setelah engkau percaya kepada Dia, dipilih menjadi bagian di dalam kerajaannya, maka kuasanya pun diberikannya kepada kita semua. Termasuk para murid-murid ini yang telah melayani Dia dan berhasil di dalam pelayanan mereka. Wow, luar biasa. Itu adalah hanya pemberiannya. Sahabatku yang terkasih, apa dasar sukacita kita hari ini? Apakah keberhasilan kita secara jasmani? Apa yang terlihat oleh mata kita? Saya percaya kalau hanya di titik itu, maka suatu waktu kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu, maka kita akan kecewa dan merasa tidak berhasil dan sukacita kita hilang. Tetapi Yesus membawa kembali cara berpikir para murid. Jangan berhenti di sana. Kuasa itu adalah kuasa dariku.
Dan ya, aku tahu engkau telah melakukannya dengan baik. Ya, aku tahu bahwa setan-setan itu tunduk di hadapanmu. Tetapi bukan tujuan yang paling akhir di sana. Makanya dalam kehidupan ini apapun yang engkau sedang lakukan mungkin berhasil di sana. Engkau sebagai seorang guru berhasil mendidik anak muridmu dengan baik. Mungkin mereka bisa berhasil dalam pekerjaan, dalam studi mereka lebih tinggi studinya. Mereka bisa pergi ke universitas yang lebih tinggi daripada Anda. Dan Anda senang di sana. Bahkan mungkin murid Anda menjadi gubernur, wali kota, atau bahkan menjadi presiden. Jangan terlalu bersukacita, bukan menjadikan dasar sukacita yang utuh di sana, yang luar biasa, yang akan teguh dalam hatimu. Tetapi sukacita yang paling besar harus kembali, yaitu kita telah tercatat di dalam kerajaannya. Saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman yang sedang melayani di sana, jangan jadikan pelayananmu, keberhasilan di dalam melayani, mungkin membawa jiwa sebanyak mungkin di hadapan Tuhan. Itu bukan dasar sukacita kita. Tapi yang paling penting di sana, namamu telah tercatat di sana. Namaku telah tercatat di sana. Dulu kita bukan orang yang layak untuk melayani Dia dan menyembah Dia. Menyebut namanya saja kita tidak layak. Tapi hari ini, relasi itu sudah ada. Saya sangat percaya ketika kita meninggalkan dunia ini, maka benar yang dikatakan firman-Nya, bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita semua. Luar biasa. Dan bukan hanya menjadi anak, tetapi warisan itu diberikan kepada kita. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Apakah ini bukan sukacita yang luar biasa? Puji Tuhan Yesus. Mari kita bersukacita merayakan ini semua dengan memberitakannya kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Dasar sukacita kita bukan terletak pada pencapaian-pencapaian kita, tetapi karena Dia telah melakukan. Dia adalah seorang raja, Dia adalah seorang pribadi yang mulia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang maha kuasa. Dia turun dari sorga demi saya yang berdosa. Dan nama saya dan Anda tercatat di dalam kerajaannya. Puji Tuhan Yesus. Rayakanlah sukacita ini. Beritakanlah. Dulu saya sampah. Dulu saya seorang yang kotor. Dulu seorang buangan. Hari ini saya telah tercatat di dalam kerajaannya. Thanks Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang minggu ini kita akan bersuka cita. Apapun keadaanmu, mungkin sedang berhasilkah? Mungkin tidak berhasil atau sedang on progress. Sedang di dalam proses. Bersukacitalah di sana. Sukacita ini tidak akan bisa kita beli. Sukacita ini juga tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Karena Dia yang telah menganugerahkannya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bergumul. Let's grow together. Serve together. Be fruitful. God bless you all.